Halo bolo-bolo kabeh, cek sehat, ketemu maneh ambek aku nang kene Don Style in the Home. Aku kate review film seru IP Man, yaiku Pak D ku sing main nang film iki rek, yaiku Pak D Donnie Yen jenenge. Elingno saiki, gak usah streamingan sing akeh iklane kontol terbang, gawe basa SNI ae Mas, gak usah gawe basa ngene iki. Mas-mas, mbak-mbak, adik-adik kabeh, cek ngerti. Ya wes, di film ini kita akan mengetahui bagaimana kehidupan Hitman sebelum pindah ke Hong Kong dan sebelum menjadi Chun. Wes ojo kesuwen talah, selamat menonton, cek kewer-kewer. Hai guys, nyatanya hidup gak kayak drama Korea. Jan, ingin. Nyatanya pas di kantong, tapi yang gak pas basah juga, tapi yang gak usah dimasukin. Pas susunya, pas susunya. Jangan pindah ke channel sebelah dulu dong, nonton dulu ini sampai habis. Film dimulai dari Kosan pada tahun 1935, sebuah wilayah makmur yang terkenal sebagai sarangnya pendekar. Di sini terlihat para ketua pendekar sedang melatih murid-muridnya. Scene berpindah di rumah Pak saya. Ada penjaga rumah yang bilang kalau ada guru kungfu mau bertemu. Di sini sudah jelas bahwa Hitman adalah orang Sultan Cina dan Hitman pun menemuinya. Orang ini adalah Liu. Ia baru saja mendirikan perguruan kungfu di Kosan. Ia ingin berlatih bersama Pak D karena dengar-dengar Pak D saya terkenal sebagai ahli Wing Chun. Dia bilang, kita latihan pribadi saja, jadi kalau Pak D kalah tak ada yang tahu. Wah, meremehkan Pak D kuni. Dan Pak D pun menyanggupinya, tapi ia mau makan dulu sama anak istrinya. Selesai makan, Pak D isep rokok dulu sebentar, ya seperti kebiasaan saya. Dan di waktu yang sama ada seorang remaja yang hendak mengambil layangan nyangkut di teras rumah Pak D. Saat Liu terpental, remaja itu melihatnya dari jendela. Pak D kembali mengeluarkan pukulan tinjunya itu hingga Liu mengaku kalah. Ia pulang dan meminta Pak D agar merahasiakan candaan ini. Selanjutnya di sebuah warung, remaja yang telah mengambil layangan itu menceritakan kekalahan Liu dari Pak D. Tak berselang lama Pak D ke restoran itu untuk menemui teman bisnisnya yang bernama Kuan. Di tempat lain, Liu mendapat kabar bahwa dirinya dikalahkan oleh Pak D. Liu pun bergegas ke restoran dan mencari Yuan. Liu memarahi Yuan di muka warga. Lin adalah kakak Yuan sang pemilik restoran. Yuan pun pergi ke atas untuk mengkonfirmasi langsung pada Pak D. Liu pun meminta Pak D menjaga reputasinya. Lin langsung menyeret Yuan dan melarangnya mempermalukan orang di depan umum. Yuan masih nyinyir dan bilang memang kenapa tak boleh. Seketika Lin melorot celana Yuan dan semua orang pun menertawakannya. Lalu tiba-tiba polisi datang. Ia meminta agar berandalan kungfu ini tak bikin ribut. Ia juga bilang bahwa kungfu itu kan jadul, sekarang zamannya pistol, sambil menodongkannya ke kepala Pak D. Seketika itu juga Pak D menyulap pelatuknya dan mendorong keluar pelurunya. Polisi hanya terdiam. Pak D mengakui bahwa praktisi kungfu itu terkadang memang berisik, tapi bukan berarti mereka tak punya akhlak. Pak D memutuskan dan mentraktir polisi itu dan kerumunan pun menjadi bubar. Scene berganti di rumah Pak D. Pak D memberikan pinjaman modal pada Kuan untuk membuka pabrik kapas. Kuan menerimanya. Saat sedang mengantar Kuan keluar, tiba-tiba saja Lin datang menunjukkan jurus-jurus baru, sementara istrinya menemani anaknya yang sedang menggambar. Saat asik-asiknya berpraktek, sang anak datang dan menunjukkan hasil gambarannya itu. Dia lalu menghancurkannya. Sang istri menatapnya dengan sinis. Melihat dari luar pagar, warga setempat pun meminta Pak D mengulangi aksinya lagi. Mendengar hal itu, sang istri marah dan mengusir mereka semua. Sang istri meminta agar Pak D lebih meluangkan waktunya pada anak mereka. Di suatu hari ada pengembara yang menantang para guru kungfu di kosan. Gerombolan ini dipimpin oleh Jin. Jin menantang perguruan yang pertama dan pertarungan pun terjadi. Tapi naasnya guru ini kalah. Jin mendatangi perguruan yang kedua. Kali ini menggunakan senjata dan sama saja guru ini pun kalah juga. Jin dan anak buahnya bangga dan merayakan kemenangannya di angkringan sebelah. Di penjaga angkringan bilang jangan bangga
coba dulu jika kamu bisa mengalahkan Pak D. Dengar hal itu, Jin langsung menemui Pak D. Setibanya di rumah Pak D, Jin menantangnya bertarung. Tapi Pak D menolaknya dan sang istri memarahi gerombolan itu. Jin yang merasa sedih karena Pak D takut pada istrinya. Jin bilang pada istrinya bila ia tak akan membunuhnya. Tak perlu, Jin juga tidak akan menggunakan tangan. Dengar penghinaan itu, sang istri pun mengizinkannya. Lalu polisi datang serta memohon agar Pak D mengembalikan kehormatan kosan. Dan pertarungan hebat pun dimulai. Di awal pertarungan Pak D bertahan untuk mengukur sejauh mana kemampuan Jin. Setelah itu Pak D langsung melakukan serangan demi serangan membuat Jin kewalahan. Jin bangkit lagi. Kali ini dia menggunakan pedangnya, sedangkan Pak D menggunakan kemoceng. Pertandingan diakhiri dengan terlepasnya pedang Jin dan dipukulnya bokong Jin. Jin pun kalah. Mereka keluar sambil disorakin warga kosan. Sejak saat itulah warga kosan jadi sangat menghormati Pak D dan keluarganya. Saat berbelanja di pasar, Pak D selalu mendapatkan barang-barang tanpa bayar. Itu semua adalah bentuk terima kasih para warga kosan kepada Pak D yang telah menjaga martabat kosan. Namun semua kisah indah itu berubah pada tahun 1937 saat Jepang menduduki Cina. Banyak orang-orang yang mati kelaparan. Semua jadi makin parah saat Jepang menduduki kosan pada tahun 1938, menghancurkan banyak fasilitas. Populasi kosan pun menyusut curam. Adapun rumah Pak D disita Jepang untuk dijadikan markas. Kini Pak D hidup sengsara sebagaimana orang-orang kosan pada umumnya. Walaupun begitu, sang istri setia menemaninya. Saat itu Pak D memutuskan menuju ke toko beras untuk barter barang berharga miliknya. Selesai menukar beras, Pak D bertemu Puan. Diajaklah Pak D ke pabrik kapasnya. Jepang masih mengizinkannya beroperasi dan menawarkan jabatan pada Pak D, mengingat Pak D lah yang meminjami modal usahanya. Tapi Pak D menolaknya karena tak mau berhutang budi. Suatu hari Pak D membuatkan jenang untuk istrinya yang sedang sakit. Istrinya selalu memikirkan persediaan makanan, tapi Pak D menenangkannya karena esok hari dia akan mencari pekerjaan. D ditolak oleh toko demi warung, hingga pada akhirnya Pak D ikut rombongan pekerja batu bara. Sana Pak D bertemu dengan Lin, pemilik warung makan. Saat sedang beristirahat, Lin melihat Pak D menyimpan jatah makan siangnya. Melihat itu, Lin meminta bantuan Pak D agar menghabiskan jatahnya juga. Mereka berdua saling bertanya kabar Zuan, adik Lin. Ternyata tak pernah pulang ke rumah sejak Lin melorot celananya di restoran tersebut. Di mana hidup atau mati. Lin sangat ingin meminta maaf padanya. Lalu Lin tersadar bahwa kalengnya hilang. Saat mencari kaleng itu, tiba-tiba tentara Jepang datang. Polisi yang tadi di awal film kini menjadi penerjemah Jepang. Lalu Jepang mendengar bahwa orang-orang kosan jago kungfu, maka ia ingin mengundang orang-orang kosan untuk bertarung dengan para karate. Jika menang, mereka akan mendapatkan beras. Orang-orang kosan pun bersemangat dan Lin juga ikut serta ke sana. Sedangkan Pak D tidak ikut. Setelah tiba di tempat, mereka melihat guru Liu sedang menghajar karate. Ia menang dan mendapatkan beras. Melihat ketangkasannya itu, Jenderal Miura ingin bertarung, ingin melawan 3 orang kosan sekaligus. Miura akan memberikannya beras menang ataupun kalah. Dan kemudian Miura pun turun tangan juga melawan 3 orang kosan, salah satunya adalah Lin. Dengan sekali serang, Miura menumbangkan 3 orang sekaligus. Lin berdiri dan melawan. Alhasil Lin pun dihajar sampai batuk darah. Orang kosan mengaku menyerah, tapi Lin menyerangnya lagi. Miura pun mencekiknya, lalu Lin menyemburnya dengan darah. Miura pun menghajar Lin sampai terpental. Makan harinya Pak D bekerja kembali, namun tiba-tiba melihat ada kaleng di bawah. Pak D menyimpannya. Sedang makan siang, Jepang datang mengundang bertarung lagi. Pak D menghampiri Liu, menanyakan Lin. Li Zhao menjawab tak tahu. Pak D terus bertanya, tapi Li Zhao tidak menghiraukannya. Akhirnya Pak D pun ikut ke tempat kemarin, berharap bertemu dengan Lin. Di TKP, Pak D melihat Liu yang sudah menang. Liu meminta bertarung melawan 3 orang lagi. Miura pun mengabulkannya. Liu melawan mereka sedang susah payah, dan pada akhirnya Liu menyerah. Ia pulang sambil membawa segenggam berasnya, tapi naasnya kepala Liu malah ditembak. Melihat
kali itu Pak D marah-marah pada Li Zhao. Ternyata yang menembak itu adalah Kolonel Sato. Sato melarang peserta membawa beras jika sudah kalah. Jenderal Miura marah atas tindakannya itu. Miura bilang ini cuma turnamen saja, jangan ada tembak-tembakan lagi. Turnamen diteruskan. Pak D berteriak pada Li Zhao. Dia marah dan ingin bertarung. Pak D bertanya, apakah Lin dipukuli sampai mati juga? Li Zhao tak jawab dan membukakan pintunya. Pak D meminta 10 orang sekaligus. Li Zhao melarangnya karena itu sangat berbahaya bagi Pak D. Pak D tetap bersikeras. Miura juga shock mendengar hal itu, tapi ia tetap mengabulkannya dan kemudian pertarungan pun dimulai. B yang marah memukuli karate itu tanpa ampun. Ya iyalah Pak, gue dilawan coy, mampus kamu nanti. Miura terpana melihatnya. Setelah 10 babak belur, Miura meminta kembali memberikan beras itu, tetapi Pak D menolaknya. Pak D pun pulang membawa beras berdarah milik Guru Liu. Pak D memberikan beras itu pada keluarganya. Di sana Pak D diingatkan pada Li Zhao agar berhati-hati pada orang Jepang. Dia menampar Li Zhao karena menganggap pengkhianat. Li Zhao tak terima karena ia hanya penerjemah. Kematian orang-orang Cina tak ada kaitannya dengan dirinya. Pak D pun pergi. Sampainya di rumah, sang istri mengobati luka Pak D menggunakan minyak tawon. Dia pun salut karena sang istri selalu setia padanya. Di lain tempat di tengah hutan, Jin bersiap untuk menghadang truk. Truk berhenti, anak buahnya pun berdatangan untuk membegalnya. Mereka pergi ke pabrik kapas. Jin meminta uang, tetapi Kuan dipukuli karena nggak punya uang. Melihat ayahnya dipukuli, Chow pun pergi ke tempatnya Pak D. Dia melaporkan kejadian tersebut. Tetapi sayang, sebelum Pak D datang mereka keburu pergi dan berjanji akan kembali lagi. Salah satu anggota begal itu ternyata adalah Zuan, adik Lin, pemilik restoran yang tewas dipukuli Miura. Setibanya di pabrik, Pak D melihat Kuan yang cedera telah bekerja. Kuan memohon agar Pak D mengajarkannya Wing Chun. Dan itu rupanya diikuti oleh semua buruh pabrik. Pak D menyanggupinya dan Pak D pun mengajarinya. Di lain tempat, Pak D yang sedang bermain dengan anak-anak. Datanglah Li Zhao. Li Zhao bilang Miura ingin bertarung melawannya. Dan tiba-tiba saja Kolonel Sato datang juga. Saat Sato melihat istri Pak D cantik itu, ia ingin naik dan mengoboknya. Spontan Pak D menghajar Sato dan anak buahnya sampai pingsan. Li Zhao pun lalu mengajak Pak D sekeluarga untuk mengasingkan diri. Li Zhao pun dihajar habis oleh Sato karena membiarkan Pak D kabur. Miura bilang akan mengerahkan semua pasukannya untuk menemukan Pak D. Li Zhao akhirnya pulang dengan babak belur. Ia menemui Pak D di kamarnya dan memberikan barang pesanannya. Pak D sangat berterima kasih pada Li Zhao karena sudah menyembunyikan keluarganya. Keesokan harinya, Jin datang lagi meminta uang. Kali ini para buruh siap menghadapinya dan perkelahian kolosal pun terjadi. Saat buruh sedang bersusah payah melawannya, Pak D tiba-tiba datang membantu menghajar para begal ini. Para begal ini kemudian menyerangnya lagi menggunakan kapak, tetapi Pak D berhasil mengalahkannya. Akhirnya Jin pun turun tangan menggunakan garpu, sedangkan Pak D menggunakan bambu. Lalu Juan, adiknya Lin, ikut membantu juga menyerang Pak D. Aduh, sungguh sangat cepat. Pak D akhirnya memukul kuping Jin sampai terpental. Setelah itu Jin dan anak buahnya kabur terbirit-birit sampai ke Jirit. Memanggil Zuan yang berjalan pincang. Pak D memberikan kotak kaleng Lin kepada Zuan. Zuan kesal dan menepisnya. Pak D kemudian mengambil lagi dan memberitahunya bahwa Lin, sang kakak, sudah tewas mengenaskan, dipukuli oleh Jepang. Mendengar hal itu, Zuan menerimanya dan Pak D pun berlalu pergi. Menangis sesak karena tahu bahwa isi kaleng itu adalah sebuah layangan yang pernah ditangkap di depan rumah Pak D rupanya. Dan rupanya sang kakak selalu menyimpannya. Dia tak pernah membuangnya. Di malam harinya, Li Zhao bergegas menemui Pak D. Ia menghimbau agar Pak D tidak pergi ke pabrik kapas karena Miura sedang ada di sana. Kapas Sato menanyakan keberadaan Pak D dalam bahasa Jepang. Saat Kuan disiksa untuk menjawab, tiba-tiba Pak D datang menyerahkan diri. Ia lalu dipukul hingga bertekuk lutut. Sato ingin menembaknya, tapi Miura mencegahnya. Ia meminta Pak D untuk mengajarkan kungfu.
meminta Pak D untuk mengajarkan kungfu pada tentara Jepang. Ia menolaknya. Ia malah menantang bertarung Miura. Jenderal Miura pun menyuruh bawahannya untuk menahannya. Pak D berteriak pada Kuan agar membawa istri dan putranya pergi dari kosan. Miura datang ke penjara dan memberikan langsung makanannya pada Pak D. Miura ingin pertandingannya ditonton oleh orang banyak agar semua orang tahu bahwa kungfu Jepang lebih baik daripada kungfu Cina. Pak D menjawab dengan menjauhkan suguhan makanannya. Ya, lihat saja nanti. Esok harinya sang istri yang sedang dibawa Kuan pergi dari kosan menangis. Ini tak pernah mendukung latihannya Pak D. Akhirnya pertarungan pun digelar juga. Buy and sell serangan terjadi dengan sangat seru guys. Rupanya istri dan Kuan kembali ke kosan untuk melihat Pak D. Saat Miura kalah dan babak belur, warga kosan pun berteriak hore. Di tengah kehoreannya tiba-tiba saja Jenderal Sato menembak Pak D hingga terjatuh. Ketika itu juga warga pun bereaksi keras. Sementara itu Li Zhao upaya merebut pistol dari Sato. Li Zhao berhasil menembak leher Sato hingga mati. Sang istri dan warga pun mengerubungi Pak D dan film pun selesai. Gimana guys, seru nggak? Kalau seru nanti dilanjutin maneh filmnya Pak D iki, film IP Man Loro selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir, dan sampai jumpa nang video selanjutnya yo. Tamat wis cuk, aku sedih ending akhirnya.